Hari Bela Negara, HBN, diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Desember di Indonesia sebagai wujud penghormatan kepada semangat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Perayaan ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya sikap bela negara sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk melindungi tanah air dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Hari Bela Negara didasarkan pada peristiwa sejarah penting yang terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, dibentuk oleh Syafruddin Prawira Negara pada 19 Desember 1948. PDRI menjadi simbol keteguhan bangsa dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah upaya Belanda untuk kembali menjajah setelah memproklamasikan agresi militer II. Artikel ini akan mengupas sejarah Hari Bela Negara, nilai-nilai yang diusungnya, serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern. 1. Sejarah Hari Bela Negara. A. Latar belakang sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk kembali menjajah dengan melancarkan agresi militer. Salah satu puncak dari agresi ini adalah serangan yang dilancarkan pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Agresi ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II, yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan pemerintah Republik Indonesia dan merebut kendali atas wilayah strategis di Jawa. Dalam agresi ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri kabinet. Kondisi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan di pemerintahan pusat, yang bisa berakibat pada klaim internasional bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi ada. B. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Sebagai respons atas situasi kritis tersebut, sebelum ditangkap, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat guna menjaga keberlanjutan negara. Mandat ini ditindaklanjuti oleh Syafruddin yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada 19 Desember 1948, ia resmi mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. PDRI berperan penting dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Pemerintahan darurat ini menunjukkan bahwa meskipun Belanda menguasai Yogyakarta, Republik Indonesia tetap ada dan berfungsi. PDRI juga menjadi pusat koordinasi perjuangan melawan penjajahan Belanda di berbagai daerah. C. Akhir perjuangan PDRI. Keberadaan PDRI hanya berlangsung selama beberapa bulan, tetapi sangat strategis. Melalui perjuangan diplomasi dan militer, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1949, PDRI menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Soekarno dan Hatta di Yogyakarta. Peran Syafruddin Prawira Negara sebagai pemimpin PDRI diakui sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. 2. Penetapan Hari Bela Negara. Hari Bela Negara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Dalam keputusan tersebut, tanggal 19 Desember dipilih untuk memperingati momentum pembentukan PDRI, yang merupakan simbol nyata semangat bela negara. Penetapan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk mengajak seluruh warga negara Indonesia agar terus memiliki semangat bela negara dalam menghadapi tantangan zaman, baik berupa ancaman fisik seperti agresi militer, maupun ancaman non-fisik seperti disintegrasi bangsa, radikalisme, dan ketergantungan ekonomi. 3. Makna bela negara. A. Bela negara sebagai kewajiban warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 Ayat 3, dan Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini bukan hanya dalam bentuk militer, tetapi juga dalam berbagai peran lain yang mendukung kedaulatan dan kemajuan bangsa. B. Konsep bela negara. Bela negara adalah segala upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Konsep ini mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara, memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, budaya,
dan sumber daya negara. Taat pada Pancasila dan UUD 1945, menjadikan dasar negara sebagai pedoman hidup. Kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara, mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemampuan awal bela negara, mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 4. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Hari Bela Negara. Hari Bela Negara mengajarkan dan menanamkan sejumlah nilai yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya patriotisme, menumbuhkan cinta tanah air dan semangat membela negara dari segala bentuk ancaman. Kepedulian sosial, memupuk rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap sesama warga negara. Disiplin dan tanggung jawab, mengajarkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas. Persatuan dan kesatuan, mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Kemandirian dan inovasi, menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi melalui inovasi dan kerja keras demi kemajuan bangsa. 5. Relevansi Hari Bela Negara di era modern. A. Tantangan kontemporer. Di era modern, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa agresi militer. Ancaman lain yang bersifat non-fisik, seperti radikalisme, separatisme, konflik sosial, korupsi, narkoba, dan ketergantungan ekonomi pada negara lain, juga menjadi perhatian serius. B. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran strategis dalam bela negara, terutama melalui penguasaan teknologi, pendidikan, dan keterampilan. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa, memerangi hoaks, serta menjaga keharmonisan sosial di tengah tantangan globalisasi. C. Bela negara dan revolusi industri 4.0. Bela negara di era revolusi industri 4.0 tidak hanya tentang pertahanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan digital. Ini meliputi upaya melindungi data, melawan serangan siber, dan memastikan kemandirian teknologi. 6. Peran masyarakat dalam bela negara. A. Partisipasi dalam pembangunan. Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Misalnya, guru berkontribusi melalui pendidikan, petani melalui ketahanan pangan, dan pengusaha melalui inovasi ekonomi. B. Penanaman nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat perlu terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. C. Kerjasama dengan pemerintah. Bela negara tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, pandemi, dan ancaman lainnya. 7. Peringatan Hari Bela Negara. Peringatan Hari Bela Negara biasanya diisi dengan berbagai kegiatan seperti upacara bendera, sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan pemimpin bangsa. Seminar dan diskusi, mengupas makna dan relevansi bela negara di berbagai bidang. Penyuluhan bela negara dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya bela negara. Kegiatan sosial, misalnya, kegiatan bakti sosial yang memperkuat solidaritas nasional. 8. Kesimpulan. Hari Bela Negara pada 19 Desember adalah momen untuk mengenang semangat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat cinta tanah air, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam menghadapi tantangan modern, bela negara bukan hanya soal militer, tetapi juga peran aktif dalam pembangunan, pendidikan, teknologi, dan menjaga harmoni sosial. Sebagai pewaris semangat PDRI, kita diajak untuk menjadikan bela negara sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.